Semua bisa lebih. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang penerapan teori-teori belajar yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama penerapan teori behavioristik di dalam kelas, kemudian penerapan teori sosial kognitif, dan yang terakhir itu ada penerapan teori konstruktivisme. Adapun anggota kelompoknya yaitu Hendrik Indraksuma, saya sendiri, kemudian ada saudari Mauliza Sukma, ada Aula Irhamna, dan ada Vira Yolanda. Oke, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Vira Yolanda. Silakan, Vira. Oke, yang pertama itu penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Jadi teori behavioristik ini lebih fokus pada mengamati tingkah laku peserta didik karena adanya rangsangan dan respon. Nah, pengaplikasiannya di dalam kelas itu sasaran atau peserta didik harus terlibat dalam pembelajaran. Kemudian materi-materi pembelajaran diberikan dalam unit-unit kecil. Nah, setiap respon diberikan umpan balik secara langsung. Jadi setiap siswa bebas memberikan respon terhadap materi yang sudah dipaparkan dan harus diberikan penguatan-penguatan gitu. Nah, kemudian perlu diberikan penguatan pada setiap kali sasaran memberikan respon. Yang terakhir yaitu pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh sebagaimana seorang guru berlaku. Nah, jadi teori behavior ini harus ada contoh-contoh langsung dari gurunya, tidak hanya berupa materi aja gitu. Selanjutnya, Kak Maulija. Oke, untuk yang kedua kita akan berbicara tentang teori sosial kognitif. Ini akan dijelaskan oleh saudari Mauliza. Kemudian ada penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Nah, penerapan teori sosial kognitif ini dalam pembelajaran di kelas, contohnya misalnya seorang guru harus dapat menciptakan kondisi atau suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi atau beragam agar siswa tidak jenuh pada saat pembelajaran. Nah, cara-cara penerapan teori ini antara lain, yang pertama bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Cara lainnya bisa mengerjakan latihan pada setiap waktu pembahasan. Bisa juga dengan cara membentuk kelompok belajar. Dan bisa juga dengan cara menerapkan pembelajaran konseptual, kooperatif, dan kolaboratif. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, yang ketiga kita akan berbicara tentang teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini lebih mementingkan pada perkembangan pada proses pembelajaran. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam penerapan teori ini yaitu dengan mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam proses belajar. Nah, guru juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Jadi, kita beri beberapa pertanyaan, kemudian kita berikan waktu. Nah, kita biarkan siswa itu untuk mencari jawabannya dan kemudian mereka akan merespon terhadap pertanyaan yang telah kita berikan. Nah, di teori ini kita bisa mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi ya tadi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi tersebut. Bisa dengan kita kasih misalnya kejadian-kejadian yang sedang terjadi pada masa sekarang. Nah, kemudian kita minta kepada para siswa itu untuk mencarikan solusinya. Kemudian siswa itu ikut terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa lainnya. Nah, jadi sini nanti kita bisa lihat perkembangan proses siswa ketika siswa itu aktif dalam dialog di dalam kelas. Kemudian
siswa juga terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Selain itu, guru juga bisa menggunakan data mentah atau sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada beberapa model pembelajaran yang bisa kita pakai untuk penerapan teori konstruktivisme ini. Beberapa di antaranya yaitu ada jigsaw, kemudian ada role playing, ada metode deduktif, dan active debate. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh kasus. Yang pertama ada Tania, itu berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kemudian ada Samuel, 10 tahun, dengan keluhan anaknya bekerja keras tetapi memiliki rasa takut akan yang gagal yang kuat. Dan yang ketiga itu ada Sandra, 13 tahun, anaknya tenang tapi lebih ke meremehkan keterampilan kawan-kawannya. Dan yang terakhir ada Robert, 16 tahun, yang menunjukkan minat belajar itu sedikit, dan saat ini dia tinggal bersama bibinya sehingga kita tidak bisa menghubungi orang tuanya. Nah, kasus-kasus ini akan dijelaskan oleh Saudari Aula. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Jadi, untuk meningkatkan motivasi belajar Tania adalah dengan yang pertama, ajak Tania berdiskusi. Ini untuk supaya kita bisa mengetahui pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh Tania. Yang kedua, membuat pembelajaran semenarik mungkin. Ini untuk membentuk dorongan belajar di dalam diri Tania. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang bertahap. Jadi ketika Tania sudah ada dorongan untuk belajar, langkah selanjutnya yaitu membuat pembelajaran yang bertahap. Ini untuk meningkatkan kemampuan ataupun pemahaman pada diri Tania. Yang keempat yaitu belajar sambil bermain. Ini bisa seperti membuat game-game pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu Samuel yang berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi hal yang akan dilakukan pada diri Samuel agar tidak lagi memiliki rasa takut yang tinggi adalah dengan cara yang pertama, membentuk rasa percaya diri yang tinggi dalam diri Samuel dengan cara seperti menampakkan beberapa tokoh yang telah sukses, bahwa dulu beberapa tokoh tersebut juga mengalami kegagalan di awal. Dan yang kedua, memberitahukan kepada Samuel bahwa kegagalan bukan akhir daripada segalanya, tetapi kegagalan ini merupakan bagian daripada proses. Sehingga untuk kedepannya lagi kita bisa belajar daripada kegagalan ini. Yang selanjutnya yaitu Sandra yang berumur dilakukan pada diri Sandra supaya bisa menghargai keterampilan mereka adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada Sandra bahwa setiap anak itu terlahir dengan keterampilan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, sering menasihati Sandra dengan lemah lembut, seperti memberitahukan kepada Sandra bagaimana seharusnya dia bersikap dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, membentuk pembelajaran experiential learning. Ini supaya Sandra bisa lebih berkolaborasi dengan temannya dan supaya dia bisa lebih menghargai teman-temannya. Dan yang terakhir adalah Robert, 16 tahun, yang berumur 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan kita sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Jadi, hal yang akan dilakukan pada diri Robert adalah yang pertama, menggali permasalahan yang dialami oleh Robert. Ini untuk mengetahui kenapa Robert ini sangat sedikit minatnya di sekolah. Jadi yang kedua, melakukan komunikasi dengan bibinya. Ini untuk mengetahui juga apakah di rumah juga Robert mengalami kejadian yang seperti ini ataupun bersikap seperti ini. Dan yang ketiga, memberikan semangat dan stimulus yang positif kepada Robert. Ini untuk memberikan semangat belajarnya. Oke, demikian tadi penjelasan dari kawan-kawan semua dari kelompok kami tentang
aplikasi teori-teori belajar. Tadi ada teori behaviorisme, terus ada teori sosio, dan yang terakhir ada konstruktivisme. Dengan berbagai kasus yang sudah ditampilkan, ada Tania, ada Mikel, ada Sandra, dan ada Robert, itu merupakan contoh dari aplikasi dari setiap teori belajar tersebut. Bahwa teori belajar tersebut bisa digunakan secara mandiri ataupun juga bisa digunakan sekalian pada satu kasus tadi. Nah, demikianlah pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.